Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ibu guru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih dapat menghadiri rapat ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun tatap muka secara virtual. Tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja pada intinya kita ini mengadakan rapat pembahasan mengenai rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS di SMP Negeri 1 Kota Kediri. RKAS ini merupakan pedoman dasar sekolah yang mana dalam melaksanakan pendidikan yang akan membuat program pendidikan harus sejalan dengan standar program pendidikan. Karena itu, sangat penting bagi sekolah dalam menyusun RKAS agar merencanakan anggaran sekolah berjalan dengan harapan pemerintah. Penyusunan RKAS juga sebagai salah satu acuan penggunaan dana administrasi sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa selaku Wakil Kurikulum. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih atas sikap profesionalitas para guru dalam membantu menyusun RKAS saat ini. Dalam penyusunan RKAS ini, yang pertama dengan pembuatan tim penyusun RKAS yang mana dipimpin oleh bendahara sekolah. Selaku bendahara, dipersilahkan untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan sebagai tim penyusun RKAS. Untuk Ibu Mil, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi ketua tim penyusunan RKAS. Di sini saya akan memilih 2 orang untuk menjadi anggota tim penyusunan RKAS. Yang pertama yaitu Ibu Ani Sukrunikmah, dan yang kedua yaitu Ibu Ramaudina. Saya berharap atas kerjasamanya dalam menyusun RKAS ini. Saya kembalikan lagi topik acara kepada Ibu Julia untuk memaparkan penyusunan RKAS. Baik, untuk pembahasan penyusunan RKAS tahun ini, untuk langkah awal kita membahas mengenai pembagian penanggung jawab, yaitu 8 SMP, serta membahas anggaran dan biaya sekolah. Mungkin dari para guru ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Baik, saya ingin menyampaikan tentang analisis lingkungan operasional sekolah, yang mana SMP Negeri 1 Kota Kediri merupakan salah satu SMP unggulan di Kota Kediri. Beberapa tahun belakangan ini, minat masyarakat untuk bersekolah di SMP semakin meningkat seiring dengan berbagai kemajuan yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Bersamaan dengan itu, kebijakan pemerintah daerah Kediri kini semakin mengarah pada pencapaian standar pelayanan minimal. Nampak dari apa yang telah berlangsung selama ini, pengelolaan SMP Negeri 1 telah memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga yang perlu dilakukan ke depan dalam meningkatkan kinerja baik dari sisi manajerial maupun akademik. Jadi seperti itu. Baik, saya akan menambahkan untuk analisis pendidikan saat ini, seperti standar isi, yang mana mencakup kurikulum yang sudah mencapai 75%, memenuhi standar minimal standar nasional pendidikan. Di dalamnya terdapat perangkat pembelajaran yang belum disusun untuk kelas 7-9 untuk semua mapel.
dan standar kelulusan seperti prestasi akademik, lulusan belum memenuhi standar nasional pendidikan, yang mana rata-rata SKBM mencapai 50% dan rata-rata NUAN senilai 5,00. Dan prestasi non-akademik sekolah masih rendah, seperti rata-rata mencapai kejuaraan hanya di tingkat kabupaten atau kota saja. Seperti itu. Dan saya juga mau menambahkan, untuk pengembangan prasarana dan prasarana yang di dalamnya ada prasarana dan sarana media pembelajaran, bahan ajar, sumber belajar terdapat rata-rata 75% standar nasional pendidikan. Sedangkan pengembangan pengelolaan 70%, fungsi-fungsi pengelolaan sekolah memenuhi standar nasional pendidikan. Dan untuk pengembangan proses pembelajaran seperti proses pembelajaran belum memenuhi standar nasional pendidikan, yaitu baru 50% guru menggunakan CTL. Saya mau menambahkan, untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan terdapat 90% memenuhi standar nasional pendidikan dan sebagainya. Dan untuk pengembangan penilaian guru dan sekolah, 80% melaksanakan sistem penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum atau standar nasional pendidikan. Rata-rata masih di bawah standar nasional, baik tingkat kesulitan maupun model-model yang digunakan. Seperti itu. Baik, untuk anggaran dan biaya sekolah bisa lebih dijelaskan lagi oleh bendahara sekolah. Saya persilakan untuk Ibu Umil. Baik, saya akan menjelaskan tentang besar anggaran dan biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuannya. A yaitu dana BOS pusat atau APBN sebesar 710.000 untuk masing-masing peserta didik dalam 1 tahun. B yaitu BOS provinsi sebesar 127.500 untuk masing-masing peserta didik dalam 1 tahun. C yaitu BOS kota 350.000 untuk masing-masing peserta didik dalam 1 tahun. Mengenai program prioritas, membuat sarana prasarana protokol COVID-19 seperti pengadaan masker, facial mask, tempat cuci tangan, Satgas COVID-19, dan menyusun SOP untuk COVID-19. Baik, untuk rapat ini dapat disimpulkan bahwa untuk penanggung jawab terkait 8 SNP untuk standar isi dan kompetensi kelulusan yang bertanggung jawab yaitu Wakakurikulum Ibu Anissa, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta standar penilaian oleh Wakahumas Ibu Rahmaudina, serta Sarpras dan juga standar proses oleh Waka Kesiswaan yaitu Ibu Ani Syukrun, dan standar pembiayaan serta anggaran sekolah oleh bendahara sekolah yaitu Ibu Umil. Sekian rapat penyusunan RKS pada hari ini akan saya tutup. Kita ada agenda kembali yaitu rapat mengenai pembahasan penyusunan RKS pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.